إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan semua apa yang Allah perintahkan, mentaati Allah dan Rasul-Nya, menghidupkan syiar-syiar agama Islam, menjauhi segala hal larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, segala hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya yang itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama kita, agama Islam, merupakan agama yang sangat sempurna, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasannya di setiap umat ini, di setiap masanya akan ada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam, yang menjaga eksistensi agama Islam dari orang-orang yang berusaha menghancurkannya. Agama kita memiliki batasan yang tegas, memiliki dasar-dasar yang jelas, dasar-dasar akidah, keyakinan yang itu dibangun bangunan agama Islam. Tidak mungkin seorang memiliki atau mengakui dirinya sebagai orang yang beragama Islam tapi tidak memegang prinsip-prinsip dasar dalam akidah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam agama kita sangat jelas, tanpa harus menyatakan dia keluar dari agama Islam. Ketika dia melakukan pembatalan keislaman, maka otomatis dia keluar dari agama Islam. Maka dia harus bertaubat dan kembali memperbaharui keimanan keislamannya. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk mempelajari apa saja dasar-dasar akidah kita, apa saja batasan-batasan agama kita, sehingga jangan sampai kita tidak sadar terjerumus ke dalam larangan yang itu ternyata pembatal keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasannya musuh-musuh Islam sangat berusaha bagaimana agar mereka bisa menghancurkan Islam, baik itu dari luar maupun dari dalam. Oleh karenanya, untuk menjalankan misi mereka ini, maka muncullah perang-perang dalam pemikiran yang itu berusaha disusupkan menjadi syubhat-syubhat yang masuk dalam orang-orang pemeluk agama Islam. Dan tanpa disadari, hal ini bisa saja masuk ke dalam generasi-generasi kita. Oleh karenanya kita patut untuk mewaspadai dan menjauhi berbagai macam hal yang bisa merusak keimanan ataupun keislaman kita.
Di antaranya adalah banyaknya pemikiran-pemikiran yang diadopsi dari filsafat Yunani misalnya. Yang itu ternyata sudah ada sebelum masanya Nabi SAW. Bagaimana mungkin memahami agama ini, agama Islam, menggunakan filosofi pemikiran yang itu ternyata berasal dari sebelum agama Islam. Padahal ketika Islam datang, maka menyempurnakan semua agama. Menyempurnakan agama-agama para nabi sebelum ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pemikiran atau paham ideologi yang sangat bertentangan dengan Islam adalah paham komunisme. Yang di dalamnya muncul pemikiran-pemikiran yang itu tidak percaya kepada Tuhan. Mengatakan agama adalah candu masyarakat. Dan dikenal pendirinya atau sumber pemikirannya dari seorang Yahudi Jerman yang bernama Karl Marx. Akan tapi jauh sebelum itu, di masa sebelum Masehi, seorang yang bernama Plato dalam bukunya dia menegaskan bahwasannya tidak ada hak kepemilikan di sana, baik itu dalam masalah pernikahan ataupun anak-anak, tidak ada pendidikan yang berhak diberikan oleh keluarga itu tadi. Artinya Plato berusaha menghilangkan eksistensi adanya keluargaan, pernikahan, dan kewajiban untuk mendidik generasi. Karena pada hakikatnya itu semua adalah milik negara, milik suatu masyarakat. Sehingga meskipun dipopulerkan oleh Karl Marx, namun ternyata kata Syekh Shalih Al-Luhaydad dalam kitabnya Naqdu Dalil Asy-Syu'iyah, yaitu membantah pemahaman komunisme, asal muasalnya berasal dari pemikiran filsafat Yunani, yaitu Plato sebelum Masehi. Oleh karenanya hal ini, ma'asyiral muslimin, kita sangat akui dan kita sangat yakini sangat bertentangan dengan agama kita, agama Islam. Terlebih lagi pemahaman ini telah dilarang oleh negara kita. Bagaimana mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika paham ini sempat laris dalam sebuah partai di tahun 48 sampai tahun 65, mereka membuat sebuah drama atau mungkin sebuah pertunjukan, bahkan ditulis dalam buku, yaitu matinya Tuhan. Matinya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ini sangat bertentangan dengan kita. Bahkan pemahaman seperti ini jauh lebih rusak dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kafir Quraisy sebagaimanapun mereka menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka tetap mengakui Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, milik siapakah bumi dan segala isinya? Jika kalian mengetahui, apa jawaban? Jawaban orang kafir Quraisy, sayaquluna lillah. Mereka pasti akan mengatakan ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak mengambil peringatan? Kemudian tanyakan lagi kepada mereka, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah yang memiliki langit yang 7, yang memiliki arsy yang sangat besar? Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab milik Allah semata. Qul afala tattaqun. Tanyakan kepada mereka, mengapa kalian tidak mau menjadi orang yang bertakwa? Qul, tanyakan lagi kepada mereka, wahai Muhammad, man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapakah yang memiliki kerajaan segala sesuatu di alam semesta ini? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dan dialah yang melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab semuanya milik Allah. Qul fa anna tusharun. Katakanlah kepada mereka, bagaimana bisa kalian dipalingkan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengakui dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka
memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini menyebabkan mereka tidak dikatakan sebagai orang Islam. Sehingga tidak sekedar mengatakan diri saja saya percaya pada Allah Subhanahu wa taala otomatis dia menjadi seorang yang beriman, seorang yang Islam, tidak. Ketika dia masih memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini dia terjerumus dalam pembatal keislaman. Orang kafir Quraisy, mereka bukannya mereka tidak percaya pada Allah, mereka percaya pada Allah. Namun mereka palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi sulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala tadi, Mata, Lata, Uzza dan seterusnya, semua sembahan-sembahan itu tadi. Melainkan hanya agar mereka bisa membawa kami semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka. Menyembah Lata, Uzza dan Manat. Bukan karena mereka tidak percaya Allah, bukan. Nah, komunisme ini pahamnya jauh lebih rusak dibandingkan. Bahkan mereka meragukan, tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Tuhan. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwasannya agama itu adalah buatan manusia. Dibuat oleh manusia sendiri, ya, karena Marx mengatakan dibuat oleh manusia untuk menyalurkan keluh kesahnya. Padahal agama menurut kita, agama Islam, semua yang dibawa oleh para rasul adalah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan masanya. Yang rincian syariatnya sesuai dengan masanya. Syariat di masa Nabi Nuh tidak sama dengan Nabi Musa, tidak sama dengan Nabi Isa, dan tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka membawa ajaran yang satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Namun rincian syariatnya berbeda. Namun inti ajarannya sama. Ada juga syariat salat di masanya Nabi Musa, di masanya Nabi Isa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak percaya. Mereka ingin berlepas diri dari agama dengan mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat. Inilah kerusakan yang paling fatal. Oleh karenanya negara kita juga melarang karena bertentangan dengan prinsip negara kita. Apalagi dengan agama kita, agama Islam, sangat bertentangan. Tidak percaya dengan Tuhan. Padahal kita diajarkan senantiasa dituntut untuk menautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Dan itulah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan ibadah yang memang sesuai tuntunan Allah, yaitu maksudnya ibadah mahdhah seperti salat, ataupun dalam segala macam aktivitas harian kita yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang kepala keluarga. Kita belajar menuntut ilmu. Semuanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hati kita tertaut dengan pencipta kita, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sangat bertentangan dengan komunisme. Oleh karenanya kita jaga diri kita dan kita waspadai, karena seakan-akan memang sekarang sudah dilarang, namun benih-benih itu masih bisa muncul. Pemikiran-pemikiran kecil itu masih bisa disusupkan. Maka kewajiban bagi kita untuk mewaspadai hal itu semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang komunisme yang menganut aliran komunisme, mereka tidak percaya dari Tuhan, sehingga yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Dan ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ketika mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itulah yang dijadikan sebagai Tuhan mereka. Dan dengan sebab hal itu justru Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka semakin menyimpang, melenceng
dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Tidaklah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai sembahannya. Kemudian wa adallahu Allahu ala ilm. Kemudian Allah sesatkan mereka di atas pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka tersesat dan itu ala ilm. Allah mengetahui mereka bahwasanya mereka akan semakin tersesat. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Kemudian Allah kunci hati, pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah, dan Allah jadikan ada penutup, pembatas di hadapan matanya atau penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka tersesat? Jawabannya tidak ada. Afala tadhakkarun, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran dari kondisi tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya di zaman sekarang begitu banyak kita lihat ada muncul benih-benih yang berusaha membuat orang simpatik terhadap komunisme dengan menyinggung bahwasannya orang-orang yang dulu mengikuti komunisme menjadi korban, sehingga menuntut adanya HAM di negeri ini untuk mengadili mereka yang dulu membunuh orang-orang komunisme. Padahal kalau kita tilik sejarah lebih jauh lagi, bahkan sebelum kemerdekaan tahun 1926, kemudian di 1948, 1965, itu semua begitu banyak orang-orang komunisme ketika melihat ada orang yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka akan bantai, mereka akan habisi. Dan itu yang terjadi di negara kita. Bagaimana dahulu pesantren, para ulamanya diculik, para santrinya bahkan dibunuh, tempat ibadah, musola dibakar. Tidak ada rasa penghormatan mereka terhadap tempat ibadah seperti masjid. Karena mereka tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan Allah. Menganggap agama itu hanya candu buatan manusia. Sehingga mereka hancurkan. Bahkan musuh awal yang diperangi oleh komunisme adalah agama. Oleh karenanya, kalau mereka menyatakan diri mereka sebagai korban, kalau kita tilik sejarah justru kebanyakan pembantaian dilakukan oleh mereka. Kita mungkin mendengar sejarah bahwasannya, katakanlah itu, Hitler membunuh Yahudi di Jerman dengan korban sekian 6 juta orang. Kalau kita tilik sejarah lagi komunisme yang dibawa ketika awal-awal masa berdirinya misalnya Uni Soviet, korban pembunuhan atas tuduhan orang-orang yang anti komunis, anti Soviet itu totalnya dibawa ke kamp-kamp konsentrasi, jumlahnya sekitar puluhan juta lebih. Puluhan juta lebih. 22 sampai 30 juta orang mati ketika mereka menentang. Oleh karenanya jangan kita biarkan membuka celah sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hal-hal yang bisa menyeret seorang ke api neraka terutama adalah dari sisi akidah yang rusak. Karena pasti musuh Islam itu akan berusaha merusak orang-orang Islam dari sisi akidahnya, dari sisi akhlaknya. Akidahnya dengan cara ghazal fikr, perang pemikiran. Dimasukkan, disusupkan hal-hal yang bisa merusak, menggerus entitas keislaman seorang. Dan ketika ini sudah rusak, maka mereka berhasil menggeret orang-orang Islam keluar dari Islam dan berusaha mengajak mereka bersama untuk masuk dalam neraka Allah atau Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil pelajaran dari situ untuk menjaga diri kita, mengajarkan kepada keluarga kita tentang dasar-dasar agama Islam, mewaspadai hal-hal yang bisa membahayakan diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam pemikiran yang bisa merusak keislaman kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم إلى ما تحب وترضى اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين